Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan harga tiket pesawat akan mengalami penurunan sebanyak 15%. Kemudian bagaimana respon para penumpang pesawat terhadap penurunan harga tiket? Berikut liputannya untuk Anda. Mas, tujuannya kemana, Mas? Ke Surabaya. Untuk harga tiket ke Surabaya bagaimana, Mas? Kalau saat ini ada sedikit penurunan lah dibandingkan beberapa minggu yang lalu ya. Jadi Mas, rencananya kan beberapa maskapai akan menurunkan harga tiket. Tanggapannya Mas gimana? Ya ini saya rasa cukup positif Mas. Artinya ini cukup membantu ya untuk masyarakat dan juga untuk menggerakkan perekonomian Indonesia ya Mas. Tujuannya dari mana ke mana, Bu? Dari Riau, Dumai khususnya mau ke Jakarta. Untuk harga tiketnya bagaimana, Bu? Harga tiketnya sekarang alhamdulillah lumayan ya, gitu ya. Kita memang sangat senang sekali karena memang akses kita untuk ke sini pergi dinas gitu untuk ke sini kita memang mengharapkan harga tiket itu memang harga tiket di bawah harga yang biasanya yang sekarang. Pemirsa, kalau kita ingat di awal bulan Agustus 2022 ada banyak sekali dialog yang mengatakan bahwa harga tiket pesawat sepertinya naik lumayan. Memangnya benar harga tiket naik pada awal bulan Agustus 2022? Kita akan simak bersama dalam fact check kali ini. Kita lihat terlebih dahulu. Memang benar terjadi kenaikan harga tiket pesawat, tapi ini memang sudah berlaku sejak awal Agustus, 4 Agustus 2022. Dengan ketentuan bahkan angka kenaikannya bisa mencapai 15% dari batas atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini khusus untuk pesawat yang jenisnya jet, sedangkan untuk yang jenisnya adalah propeller atau yang menggunakan baling-baling, pesawat yang ukurannya lebih kecil, ini naik bisa sampai dengan 25% dari batas atas. Nah, ini juga sudah sesuai dari aturan keputusan Menteri Perhubungan nomor 142 tahun 2022. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apa sebenarnya penyebab dari kenaikan harga tiket yang terjadi di bulan awal Agustus 2022. Kita lihat di slide selanjutnya ada beberapa penyebab yang menyebabkan tiket pesawat ini naik harganya. Yang pertama, pemirsa, kita lihat harga aftur ternyata naik sampai dengan 55,38% dalam rentang waktu Januari sampai dengan bulan Juni 2022. Bahkan Budi Karya Sumadi juga sempat mengatakan di 8 Agustus kemarin, ini dalam jangka waktu 1 tahun saja harga aftur ternyata naik sampai 70%. Pasti kenaikan harga aftur ini tentu berdampak pada harga tiket dan juga operasional pesawat. Mengapa? Karena ternyata 60% dari harga tiket ini merupakan sumbangsihnya berasal dari harga aftur. Nah, selain itu ada lagi penyebab yang ternyata menimbulkan dampak harga tiket pesawat ini jadi mahal. Ternyata okupansi pesawat terbang ini tidak maksimal. Ini merupakan pantauan yang sudah dilakukan mulai dari Kementerian Perhubungan dan juga badan-badan riset yang ada. Dan yang terakhir ini haruslah dilakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali dari setiap kebijakan-kebijakan yang diambil terkait dengan stabilitas harga tiket pesawat di Indonesia. Nah, dari kenaikan ini apa sebenarnya dampak yang terjadi pada kita? Kita lihat di slide selanjutnya, ternyata ada dampaknya pemirsa pada inflasi di Indonesia. Pada bulan Juli 2022, inflasi kita mencapai 4,94% year on year. Tapi kalau kita bertanya, memangnya harga tiket pesawat ini berdampak pada inflasi? Berdampak, tapi jumlahnya cukup kecil. Persentasenya hanya sekitar 0,06 sampai dengan 0,1%. Tapi tetap akan berdampak pada inflasi yang terjadi di Indonesia. Dan selain itu, dampak yang keduanya adalah kalau tiket pesawat jadi mahal, tentu akan membuat masyarakat pikir-pikir kalau hendak liburan dengan menggunakan pesawat untuk jenis transportasi yang dipilih. Jadi ini akan berdampak pula pada pertumbuhan pariwisata yang nantinya bisa jadi terhambat. Nah, pemirsa, dari kondisi yang seperti ini, apa kebijakan, apa tanggapan yang telah diambil oleh pemerintah? Kita akan simak apa yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi menanggapi situasi ini. Kita simak bersama. Kami sudah melakukan effort ya, yaitu menghimbau masyarakat penerbangan untuk melakukan efisiensi, inovasi, dan kampanye promosi
Dan ini sudah dibuktikan oleh teman-teman, dan saya terima kasih. Kemarin kita kerjasama dengan BNI dan beberapa airline sudah memberikan tarif-tarif murah di waktu-waktu tertentu dan di campaign pada masyarakat. Nah, ini bagian daripada balancing adanya kenaikan BBM. Satu sisi BBM naik, insya Allah aftur akan tetap ya, dan tarif murah itu bisa dilakukan. Jadi pemirsa, ada sejenis tuntutan yang juga disampaikan pada setiap maskapai untuk berinovasi supaya harga tiket pesawat ini bisa kembali stabil. Nah, ini merupakan upaya-upaya pemerintah yang sudah dilakukan. Sejauh ini yang pertama adalah ajak Pemda untuk memberikan subsidi dengan sistem block seat. Ini untuk memaksimalkan pada setiap kali penerbangan ini minimal bisa terisi 60%. Karena beberapa penerbangan ternyata ini bahkan ada yang tidak sampai 50%, tapi sebenarnya destinasinya merupakan destinasi yang profitable. Selain itu, pemerintah juga meminta supaya maskapai melakukan efisiensi dan juga inovasi, misalnya dengan menambah rute-rute penerbangan baru. Kemudian ada koordinasi antara Kemenhub dan juga Kemenkeu soal PPN Aftur. Mengingat PPN Aftur ini cukup tinggi, 11%, ini rencananya akan diturunkan menjadi 5% atau bahkan dihapuskan. Dan yang terakhir adalah menambah frekuensi penerbangan, khususnya untuk maskapai plat merah. Nah, kita ingat lagi beberapa waktu lalu dengan permintaan Jokowi yang meminta supaya pemerintah mulai menurunkan harga tiket. Ini kemudian direspon dengan baik oleh Menteri Perhubungan dan juga Menteri BUMN, dan ini adalah yang disampaikan pada 25 Agustus 2022, ada penurunan harga di jam-jam tertentu. Di mana zona waktunya? Ternyata penurunan harga bisa sampai 15% ini adalah berlaku untuk jam non-prime time atau jam yang tidak begitu ramai penerbangannya, dan ini berlangsung 3 sampai dengan 4 hari per pekannya alias tidak di weekend, dan yang terakhir adalah penerbangan ini adalah penerbangan untuk siang hari. Nah pemirsa, dengan penurunan harga tiket untuk waktu-waktu tertentu ini mendapatkan respon positif dari banyak pihak-pihak. Salah satunya kalau kita lihat di Instagram Sandiaga Uno, Menparekraf Republik Indonesia, yang mengatakan, good news teman-teman, jadi berkat doa dan kerjasama kita harga tiket pesawat turun 15% dan menjadi angin segar bagi industri pariwisata. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, itu tadi adalah rangkaian ternyata harga tiket pesawat dari yang naik kemudian saat ini sudah turun, dan kita dukung apapun usaha pemerintah untuk menstabilkan harga tiket.